Diceritakan keris sakti Mandraguna Siamang Tunggal. Keris yang sempat hilang keberadaannya kini berada di tangan Raja Indraloka. Sialnya datang pria jahat bernama Raja Bersiong yang merebut keris serta tahta kerajaan Indraloka. Ditambah Raja Bersiong ini akan menghabisi Raja Indraloka. Sebelum nyawanya melayang, Raja Indraloka merapalkan mantra kerisnya kalau Siamang Tunggal akan bangkit dari air mata ketulusan. Tiba-tiba kerisnya bercahaya lalu menyerang Raja Bersiong. Kemudian terbang melewatinya dan menghilang di telan batu belah batu bertangkup. Di sisi lain ada Upin Ipin yang lagi kejar-kejaran sama bebek, lalu berganti mengejar Rembo si ayam yang sudah mencuri sandal Upin. Pengejaran mereka sampai ke gudangnya Atok Dalang nih, di mana Atok lagi beres-beres gudangnya. Sekalian saja nih meminta tolong Upin Ipin membantunya, yang tentunya mereka bantu tapi sambil main-main. Seperti Ipin mainan salah satu koleksi kerisnya Atok. Di sini Atok memiliki satu keris yang aneh, yaitu keris Siamang Tunggal yang disebut namanya petinya bergetar bersamaan Rembo loncat ke pundak Atok. Parahnya dia di situ pup juga nih, jadi Atok pergi mengganti bajunya. Meninggalkan Upin Ipin yang lanjut bebenah. Tapi beberapa lama datanglah teman-temannya, ada Jarjit, Fizi, Mail, Esan, Meime dan juga Susanti. Mereka juga membantu Upin Ipin nih. Kecuali Esan, dia sibuk foto sana sini. Begitu memotret Ipin di atas peti, petinya bergetar dan fotonya buram. Mereka ketakutan sekaligus penasaran, jadi tetap membuka petinya. Terlihat keris sakti Siamang Tunggal. Di sini Mail otak bisnisnya bekerja. Dia ingin menjualnya. Herannya Mail tidak bisa mengangkat kerisnya sedikit pun. Namun giliran Upin Ipin dengan entengnya mengangkat keris itu. Tak ketinggalan, Esan memotretnya dan menyadari nih ada ukiran di gagang kerisnya. Ternyata ukiran di kerisnya yang dibaca Upin Ipin membawa mereka ke negeri fantasi Indraloka, di mana Ipin, Fizi, Mail dan juga Susanti terpisah dari Upin dan lainnya. Sialnya mereka diganggu burung yang terbang dan masuk ke dalam hutan. Di sana ada pemuda yang berjalan-jalan sambil membayangkan hidup kaya raya dari hasil menjual rambut langka. Pemuda itu bernama Mat Jenin yang tiba-tiba mendengar suara dari batuk belah batu bertangkup. Dia juga menemukan rambut langka diinginkannya. Yang belum diambilnya, Jenin ketiban Upin, Jarjit, Meime serta Esan. Lalu di situ Jenin memperkenalkan negeri Indraloka yang kalau dicek di HP Esan tidak terdeteksi, membuat mereka panik dan bersedih. Ditambah Upin tidak menemukan Ipin di sisinya. Padahal Ipin dan lainnya juga mencari Upin berjalan melewati hutan. Lalu sampailah di padang ilalang, di mana Upin dan Mail melihat burung bersayap 4. Jahilnya mereka ingin menangkapnya, yang justru berakhir Mail dibawa lari burungnya. Bersamaan Ipin menemukan gagang keris Siamang Tunggal. Tiba-tiba Mail kabur dari gerombolan Tonggeret. Ternyata Tonggeret itu bisa berubah wujud dua pria. Lalu mereka pergi begitu saja, sedangkan Ipin dan lainnya mengikut bocil bernama Belalang masuk ke dalam hutan, di mana dia minta upah ke Upin sehabis membantunya dari pengejaran Tonggeret. Padahal Ipin yang lainnya lagi tersesat. Mengetahui hal itu, Belalang mengajak mereka ke rumahnya. Sementara itu di kerajaan Bersiong, sang raja merasakan keris Siamang Tunggal telah kembali. Dia pun mendatangkan peramal Indraloka bernama Pak Belalang, yang menurutnya keris itu sudah dikunci di batu belah bertangkup. Meskipun begitu, Raja Bersiong tetap merasakan kedatangannya dan bersikeras ingin keris Siamang Tunggal. Jadi menyuruh Pak Belalang pergi mencarinya, sekaligus menyuruh kroconya manusia Tonggeret ada Ang, Re, dan Ri. Di sisi lain Ipin dan kawan-kawan disuguhi kopi pantat panci sama Belalang. Mereka yang lagi mencoba menikmatinya, tiba-tiba datanglah Pak Belalang mengajak Belalang ikut kabur bersamanya. Entah kabur dari apa, Pak Belalang menyenggol gagang keris Siamang Tunggal yang dibawa oleh Ipin. Pak Belalang sangat terkejut nih melihatnya, apalagi hanya Ipin yang bisa mengangkatnya. Di tengah keterkejutannya, lonceng tanda bahaya berbunyi. Pak Belalang langsung melemparkan Ipin dan kawan-kawan ke pintu rahasia. Lalu anaknya Belalang diberi pesan menemui nahkoda ragam serta menjaga Ipin.
Ternyata pintu rahasianya membawa mereka ke pelabuhan megah, di mana belalang yakin bisa menemukan nahkoda ragam. Di sisi lain, Jenin lagi menerka-nerka sarung keris yang didapatkannya. Tapi Upin di sini memilikinya karena punya Atok. Jadilah perebutan antara Jenin dan juga Upin. Di sini Jenin ingin menjual sarung kerisnya. Sebelumnya dia mau pergi makan ke suatu tempat sambil diikutin Upin dan kawan-kawan. Mereka sampai nih di kedai pisang selai milik Mak Deruma. Dia menyajikan selai spesial dan jadi rebutan. Namun hanya ketua bajak laut bernama Macmin yang boleh memakannya. Di saat yang sama, Upin yang lagi makan melihat Mak Deruma menyendiri. Menurut Jenin, si Mak bersedih, menyesali mengutuk anaknya menjadi batu. Karena durhaka tidak mengakui ibunya. Jadi di sanalah Mak Deruma duduk sendirian. Lalu dihampiri oleh Upin mengajaknya berbagi makanan. Ia membuatnya teringat kembali nih sama anaknya dan menyadari dirinya bersalah menyumpahi anaknya. Seharusnya cukup memaafkan perbuatannya. Sambil teriak Mak Deruma memaafkan anaknya bersamaan patung batunya tenggelam. Lalu air mata Mak Deruma jatuh ke laut, di mana Ipin terkejut gagang kerisnya tumbuh bilah. Sekaligus ada tulisan yang belum kelar Ipin membacanya. Orang-orang di pelabuhan berlari menuju ke suatu tempat. Ipin dan lainnya mengikuti. Di saat yang sama, Jenin menawari ke orang-orang sarung keris yang kerisnya tidak kasat mata, yang membuat orang-orang jadi tertarik. Upin yang melihat sarung kerisnya dijual merebutnya nih. Tapi direbut kembali sama pria yang tidak sanggup mengangkat sarungnya. Beda dengan Upin yang bisa ambil begitu saja nih. Melihat hal itu, Mak Deruma dan juga Macmin menyuruh Upin dan juga Jenin pergi meninggalkan kedai. Ternyata itu ulahnya Raja Bersiong. Dia langsung menyuruh keroconya mengejar Upin dan Ipin. Di sisi lain, Ipin dan lainnya lagi menonton wayang kulit menceritakan keris sakti milik kekuasaan raja, di mana Ipin menyadari keris yang diceritakan sama seperti milik Atok. Lalu dalangnya berganti menjadi berdendang bersama. Untungnya pelarian Upin dan kawan-kawan menuju ke tempat Ipin berada. Dia lagi asik menari sampai akhirnya menyadari nih kedatangan Upin. Mereka berdua menangis bahagia bisa bertemu kembali. Begitu juga dengan kawan-kawannya, mereka berkumpul dan lanjut menari bersama. Di tengah kegembiraan Upin, Ipin dan kawan-kawan harus berakhir nih. Datanglah 3 manusia tonggeret meminta kerisnya. Syukurnya Upin dan Ipin bisa lolos dari kejaran Re dan juga Ri. Lalu mereka bersembunyi di gerobak yang ketahuan sama Re dan juga Ri di sana. Upin dan Ipin langsung melemparinya dengan buah. Apesnya gerobaknya menggelinding dan jatuh berdebu. Jadi kesempatan Upin Ipin untuk kabur. Untungnya Upin dan Ipin berhasil lolos nih dari ketiga manusia kroco. Sialnya mereka menangkap kawan-kawan Upin Ipin, yang kalau mau melihatnya lagi, Upin Ipin harus datang ke istana Raja Bersiong. Jadi meminta Jenin mengantarnya ke sana. Belalang juga akan turut serta membantunya nih. Tapi mereka tidak tahu jalan menuju ke istana. Anehnya si Dalang bisa tahu, dan ternyata dia nahkoda Ragam, orang yang selama ini dicari Belalang sesuai amanat dari ayahnya. Ragam juga mengetahui ramalan Pak Belalang tentang keris. Dia pun mengantar Upin Ipin nih lewat pulau Angan Makanan, di mana Upin Ipin diganggu perihutan yang mencuri sendalnya Upin. Mau tidak mau mereka mengejarnya dan berpisah dari Belalang dan lainnya. Hingga Upin dan Ipin tiba di gua cerita. Mereka mendengar senandung di dalamnya, lalu melihat gambar sosok seperti keluarga mereka. Ada Opa, Kak Ros dan juga mereka berdua. Ia membuat Ipin dan Ipin jadi rindu rumahnya nih. Ditambah di balik air terjun ada bayangan sosok Opa dan Kak Ros. Begitu mereka sentuh, bayangannya menghilang. Ternyata itu ulahnya perihutan tadi. Kemudian lagi-lagi Upin Ipin mendengar senandung yang berasal dari wanita bernama Bawang Merah. Tak lama datanglah juga Jenin dan lainnya dari balik air terjun. Di sini nahkoda Ragam heran, seharusnya tidak ada yang tahu tempat ini. Di situ Bawang Merah menjelaskan kalau dia dibuang akibat difitnah adiknya Bawang Putih, yang saat ini dipenjara. Selnya bersebelahan sama Mei Mei dan kawan-kawan, dan alasannya dipenjara dia dihukum memfitnah kakaknya. Yang menghukumnya adalah Raja Bersiong. Dan faktanya di sini ada juga nih Pak Belalang. Dia menenangkan Fiji yang risau Upin Ipin menyelamatkan mereka atau tidak. Menurut ramalan Pak Belalang, hanya Upin Ipin yang bisa menyelamatkan mereka dan kerajaan Indraloka dari kerajaan Bersiong. Sementara itu Upin Ipinnya lagi bercanda sama perihutan yang namanya Nian. Bawang Merah marah nih, Upin Ipin menjahilinya, membuat mereka teringat kakaknya Kak Ros yang suka marah-marah.
Meskipun begitu, mereka tetap sayang dan juga harus memaafkannya jika Upin dan Ipin membuat kesalahan, karena begitulah sikap seorang kakak yang saling menjaga. Mendengar hal itu, Bawang Merah terketuk hatinya memaafkan Bawang Putih. Ajaibnya air mata Bawang Putih menciptakan kolam yang langsung tembus ke istana Raja Bersiong, di mana Upin dan lainnya menyusup ke sana dan tiba di sel penjara. Syukurnya Upin dan Ipin bertemu lagi dengan kawan-kawannya. Begitu juga Bawang Merah dan juga Bawang Putih, ada juga Belalang dan juga ayahnya, yang detik itu juga mengajaknya keluar dari istana. Sayangnya Upin dan Ipin terpisah dari Belalang. Di sisi lain, Jenin mendatangi tahta raja tempat biasa ayahnya di sana, lalu menuju tempat menempa besi, membuatnya flashback kejadian ayahnya diserang Raja Bersiong sewaktu Jenin kecil dulu. Sebelum ayahnya tewas, si ayah menyuruh panglimanya membawa pergi Jenin, yang ternyata panglima itu adalah Ragam. Di sini Jenin murka kalau saja Ragam tidak membawanya pergi. Bagaimanapun Ragam melakukan demi menyelamatkannya atas perintah raja. Namun Jenin tetap menyalahkan dirinya nih. Di sini Ragam menenangkannya kalau saat inilah waktunya balas dendam dengan keris Siamang Tunggal. Sialnya, belum sempat Jenin menuntaskan rapalnya, Raja Bersiong datang merebut kerisnya kembali. Di situ Jenin dan juga Ragam berusaha melawan Raja Bersiong, tapi tidak bisa nih karena Raja Bersiong memakai sihir. Pada akhirnya Jenin tercekik seperti ayahnya dulu. Sebelum nyawanya melayang, hebatnya kerjasama Upin Ipin menancapkan keris Siamang Tunggal ke punggung Raja Bersiong. Apesnya dia hanya geli-geli saja, bahkan tonggeretnya makin banyak dan juga menyerang kawan-kawan Upin Ipin di sisi lain. Untungnya datanglah Mak De rumah membawa bala bantuan. Mereka bekerja sama melawan 3 keroconya Raja Bersiong. Sementara itu Upin dan juga Ipin membangunkan Jenin yang pingsan. Jenin yang baru sadar harus menghadapi Raja Bersiong yang glow up nih. Seluruh tubuhnya penuh tonggeret, lalu menerkam Upin dan Ipin. Dia akan menjatuhkan mereka ke sungai. Sebelum itu terjadi, Jenin yang lemah mencegahnya memakai keris Siamang Tunggal, yang udah diremehin nih sama Raja Bersiong karena kerisnya ampas. Tapi beda lagi kalau dibaca rapal kerisnya. Dia mengubah Jenin jadi Siamang Super. Dia epic comeback mengulti Raja Bersiong secara brutal. Namun sayangnya Raja Bersiong juga tak mau kalah hingga Jenin nyaris tewas nih. Untungnya datanglah Upin Ipin membantu Jenin. Setelah itu Upin memberitahu Jenin letak kelemahan Raja Bersiong ada di permata mahkotanya. Jadi mereka combo mengalahkan Raja Bersiong. Akhirnya Raja Bersiong kalah. Jenin menjadi Raja Indraloka. Semua orang bergembira. Begitupun Upin dan Ipin, mereka bisa pulang ke rumah. Sayangnya mereka harus bergegas selagi batu belah bertangkupnya terbuka. Jika terlambat, mereka terjebak di sini. Karena jarak kerajaan dan batunya jauh, Jenin inisiatif nih naik cannonball pelepah pisang. Dan benar aja, sekejap mata Jenin dan lainnya tiba di depan batunya. Apasnya Raja Bersiong balik lagi nih. Dia lupa kalau pernah kalah. Ketika Upin Ipin sosok jantung Raja Bersiong yang berupa tonggeret keluar. Tanpa basa-basi, Jenin menyerang tonggeretnya. Selesai mengalahkan Raja Bersiong kedua kalinya, Upin Ipin dan kawan-kawan harus bergegas pulang. Mereka berpamitan dulu sama Jenin. Melihat perpisahan yang menyedihkan, Jarji terlebih dulu lompat ke batunya, lalu disusul teman-temannya dan terakhir Upin Ipin. Mereka diberi keris Siamang Tunggal dari Jenin, oleh-oleh dari Indraloka. Di akhir film, Upin dan Ipin dan kawan-kawan kembali ke gudangnya Atok Dalang, di mana si Atok yang senang gudangnya sudah beres. Sebagai imbalannya, Atok akan mentraktir para bocil makan es ABCD. Nah, itu tadi alur cerita dari film Upin dan Ipin keris Siamang Tunggal. Gimana Sleeper, seru banget kan pertualangan Upin dan Ipin beserta teman-temannya demi menyelamatkan kerajaan Indraloka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.